Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Tahun 2025 kemarin jadi tahun yang dihiasi dengan kombinasi franchise besar dan film animasi keluarga populer dari tahun-tahun sebelumnya, gengs. Dari mulai Avatar, Zootopia 2, SpongeBob, dan kali ini yang gak kalah keren, film bergenre balap mobil berjudul Grand Prix of Europe dirilis oleh studio Warner Brothers. Film ini mengisahkan tentang para hewan yang bersaing menjadi juara pertama di kompetisi balapan bergengsi bertajuk Grand Prix of Europe. Karakter utamanya adalah Eda, seorang tikus perempuan miskin tetapi memiliki tekad besar menjadi pembalap mobil profesional. Saking miskinnya, Eda terlilit hutang, gengs, dan harus ngebayar pinjolnya. Jangan pinjol ya guys. Pokoknya dia mulai bener-bener dari nol banget deh. Nggak bisa bilang nol sih, minus. Kira-kira dia bisa nggak yang raih mimpinya? Ya udah kalau gitu nggak pakai lama-lama, langsung aja duduk rapi, pakai sabuk pengaman, tarik napas dalam-dalam dan yuk, Movie Rastis ceritain. Di tengah megahnya kota Paris, para pembalap dari seantero benua Eropa terlihat tengah berkompetisi dalam sebuah ajang balapan mobil bernama Grand Prix. Di tengah arena muncullah salah satu pembalap muda memukau yang baru-baru ini menarik perhatian. Namanya adalah Eda. Dengan lincahnya, Eda berhasil menyalip para pembalap di sana. Tapi ada satu musuh Eda yang menjadi saingannya. Dia adalah burung gagak bernama Nutch Crab. Pertarungan sempat berlangsung sengit, tapi dengan akrobatnya, Eda berhasil mencapai finish di posisi pertama. Penonton pun bersorak merayakan Eda sebagai juara dunia baru. Tapi ternyata Eda ini cuma ngayal, gengs, karena aslinya dia hanyalah perempuan miskin yang tinggal di tengah desa. Eda tinggal bersama ayahnya yang single fighter karena sang ibu telah lama meninggal. Kehidupan keduanya ditopang dari penghasilan mereka sebagai pemilik tempat wahana. Suatu hari nanti Eda sangat bermimpi menjadi pembalap profesional, walaupun sekarang wisatanya sepi pengunjung. Meski begitu, Eda tetap menjalani hari-harinya dengan ceria. Dia juga dikenal ramah dengan anak kecil dan juga para karyawannya. Di tempat wahana, ada ibu peramal lucu nih, namanya Rosa. Dia sering ramal bahwa Eda suatu hari nanti akan menjadi pembalap yang memenangkan Grand Prix. Hal itulah yang makin membakar semangat Eda untuk menjadi pembalap. Waktu lagi ngelayanin pengunjung, Eda bahkan sering teledor karena terobsesi dengan tontonan Grand Prix di TV. Setelah aktivitas hari itu, sang ayah bertanya kenapa Eda begitu terobsesi, terutama dengan seorang pembalap bernama Ed. Bahkan di kamarnya Eda terpampang banyak sekali poster Ed, pembalap muda yang diidolain banget. Namun nampaknya si ayah kurang setuju dengan mimpi Eda menjadi pembalap. Dia lebih setuju jika Eda fokus merawat tempat wahana yang diwariskan mendiang sang ibu. Gak berselang lama, malam itu juga Eda melihat ayahnya didatangi oleh rentenir. Rupanya tempat wahana itu akan disita karena sang ayah yang gak sanggup membayar utang, gengs. Setelah kejadian itu, Eda coba nenangin sang ayah yang kelihatan pusing 7 keliling. Dan malam itu Eda akhirnya muter otak gimana caranya buat ngelunasin utang keluarganya yang menumpuk. Waktu Eda lagi ngelamun, tiba-tiba dia inget Zeppelin terbang di langit. Rosa dan George temannya pun mengajak Eda melihat kembang api yang tengah diadakan di dekat Menara Eiffel. Ternyata kembang api itu adalah pembuka bagi acara balapan Grand Prix yang megah dan ramai penonton. Seketika itu juga, tiba-tiba Eda terbesit ide guna melunasi utang ayahnya. Eda berniat menyebarkan surat berupa iklan guna menarik penonton Grand Prix datang ke wahananya. Sampai ketika pagi tiba, acara Grand Prix pun dimulai. Welcome to the Grand Prix of Europe. Acara itu berlangsung dengan meriah dan Eda segera menyebarkan brosur wahananya kepada para penonton. Penonton di sana bersorak saat Cindy, sang MC, menyambut pembalap muda terkenal yang keren. Dia adalah Ed, pembalap yang begitu diidolakan Eda. Fokus Eda pun teralihkan waktu melihat idolanya, sampai-sampai brosur yang dia pegang terbang tertiup angin.
Eda berusaha mengambil brosurnya, sampai nggak sengaja dia nemuin mobil pembalap Grand Prix yang dipajang di belakang panggung. Eda nggak nyanyain kesempatan itu, gengs. Dia senang banget bisa ngeliat dan megang mobil balap impiannya. Nah, di momen yang sama, Ed yang baru aja turun dari atas panggung ngeliat ada yang mencuri mobil balapnya. Ed sontak panik dan berusaha mengejar. Ternyata yang ngambil mobilnya si Ed ini adalah Eda, gengs. Dengan nada marah, Ed langsung nyuruh Eda untuk turun dari mobilnya. Bukannya ngerem, Eda malah mencet tombol ngenos yang membuat mobilnya makin ugal-ugalan. Karena ulah Eda, mobil Ed pun nabrak dan nyasar ke lokasi proyek gedung. Ed yang terpental marah banget. Bahkan parahnya, tangan Ed cedera. Dalam kondisi seperti itu, Ed udah pasti nggak bisa nyetir mobil dengan benar. Di sana, Eda pun meminta maaf dan berniat membawa Ed ke rumah sakit. Namun tawaran itu sontak ditolak oleh Ed dong, karena jika dirinya ketahuan cedera, maka dia akan didiskualifikasi dari Grand Prix. Mau gak mau, Eda pun harus tanggung jawab. Alhasil dia coba ngebawa Ed ke tempat wahananya. Tanpa disangka, ternyata yang coba menyembuhkan Ed adalah Ibu Rosa. Setelah dikasih pijit keretak, Rosa segera melarang Ed untuk berkendara selama seminggu. Ed yang mendengar hal itu pun protes, karena dirinya kan bakal balapan tepat esok hari. Di tengah perbincangan, Eda coba menenangkan Ed yang begitu frustasi akan karirnya. Alhasil Eda menawarkan solusi bagaimana jika dia menggantikan Ed pada saat balapan nanti. Lagi pula mereka memiliki ciri fisik yang sama, dan mungkin aja penonton gak ada yang sadar. Walau awalnya menolak, Ed akhirnya setuju, asalkan dia bisa memberikan Eda instruksi serta perintah lewat headset komunikasi. Jika Eda memenangkan balapan nanti, dia meminta separuh dari bayaran dan uang itulah yang akan dibayar untuk utang wahana. Mau gak mau, Ed juga menyetujui kesepakatan itu karena karirnya sedang di ujung tanduk. Perlahan Eda pun mulai menemukan cara untuk membayar utang ayahnya agar wahana tidak disita. Ed yang menguping pun tanpa sengaja sadar kalau Eda sebenarnya sedang dalam masalah. Kemudian sebelum balapan dimulai esok hari, terlihat di Zeppelin tempat menginapnya para driver, seorang pembalap yang iri dengan kesuksesan Ed tengah menyusun rencana curang untuk memenangkan balapan nanti. Pembalap jahat itu memiliki peralatan lab rahasia di ruangannya. Di sana dia merakit sebuah oli licin yang akan ditumpahkan ke arena balapan. Esok hari tiba dan balapan terbesar tahun ini akan dimulai beberapa jam lagi. 40 pembalap terbaik dari seantero Eropa akan bersaing di sirkuit ini. Cindy selaku MC dan penyelenggara acara Grand Prix terlihat mewawancarai seekor beruang madu yang juga jadi rival sengitnya Ed. Namanya adalah Magnus. Gak lama Ed pun datang dengan Eda yang menyamar memakai kumis palsu. Waktu diwawancarai Cindy, Ed mengaku kalau teman yang di sebelahnya ini adalah fansnya yang akan nemenin Ed selama Grand Prix. Ed lalu membawa Eda ke dalam Zeppelin, tempat menginap para driver di sana. Di sana Eda excited banget melihat para pembalap yang sebelumnya hanya dia tonton di TV, termasuk Richard sang singa dan Bocil si kambing gunung. Mereka berdua lalu dihampiri oleh seekor gagak yang tidak lain adalah Nakrab. Dengan nada merendahkan di sana Nakrab berkata, Ed telah kehilangan ketajamannya hingga menjadi sombong. Menurutnya, orang sombong akan kalah suatu saat nanti. Setibanya di tempat penginapan, Eda langsung latihan menirukan ciri khas Ed, mulai dari gestur serta gerak-geriknya. Setelah melatih Eda, Ed lalu memberikan headsetnya. Setelah itu mereka bertukar posisi. Giliran Ed yang memakai kumis palsu dan kacamata, sedangkan Eda langsung mengenakan kostum driver milik Ed. Grand Prix pun digelar, gengs. Presenter TV memberitahu akan ada 4 kali balapan minggu ini di sirkuit berbeda dan di negara yang berbeda-beda pula. Dari ke-40 pembalap, setiap pembalap yang finish di posisi 10 terakhir akan dieliminasi. Begitu seterusnya sampai ke babak final yang akan diadakan di London. Eda yang memegang setir gugup banget karena ini adalah kali pertamanya berada di kompetisi kelas dunia. Ed lalu memperingatkan Eda untuk menghindari posisi 10 terakhir biar tidak tereliminasi. Gak lama, balapan pun dimulai.
Berkeley, animal and machine in perfect harmony. Front Louis is being hounded by a wolf. It's Eda awalnya memimpin posisi, tapi di momen itu Nakrab menyalipnya dengan nada meremehkan. Berbeda dengan Magnus si beruang madu yang mencoba saling support walau tengah bersaing. What a move on the inside by Louis. It looks like Ed might be suffering. Sialnya, Eda disalip banyak driver lain hingga berada di posisi terakhir. MC yang mengatur sirkuit Grand Prix pun mulai memasang perangkap petir yang harus dilalui peserta. Pembalap di sana banyak yang kesambar geledek, gengs. Untungnya berkat instruksi Ed, Eda berhasil menyalip para driver lain dengan meluncur ke tengah, lalu beranjak dari posisi 40 ke 36. Bagaimanapun caranya, dia nggak boleh berada di 10 terakhir. Waktu Eda ngebut, tiba-tiba cairan oli berwarna hijau berceceran membuat ban mobilnya licin. Mobil Eda tergelincir nggak karuan, menabrak beberapa pembalap di sana. Now all you have to do is... Nakrab yang duel sama Magnus berhasil mencapai garis finish dan meraih posisi 1. Sedangkan Eda all the way back. entah hoki apa gimana, untungnya Eda berhasil finish di posisi 30, gengs. Dan nama Ed pun gak jadi didiskualifikasi. Juri di sana kaget karena Ed berada di posisi juru kunci, gak kayak biasanya yang selalu menang. Di kamarnya, Ed marah banget sama Eda yang telah merusak reputasinya sebagai jawara balap. Eda lalu membela diri. Pas balapan tadi, ada sesuatu seperti cairan hijau yang membuat mobilnya tergelincir. Omelan Ed itu pun membuat Eda sedih. Dia merasa mimpinya lebih baik dipendam karena caranya menyetir sungguh payah. Eda yang nangis coba ditenangkan sama Ed. Dia kelihatan gak tega. Setelah Ed keluar dari sana, Eda coba menyusulnya, tapi dia malah ketemu driver lain, teman-temannya Ed. Di situ Eda kelihatan bingung. Para driver di sana kelihatan akrab satu sama lain. Berbeda dengan Ed yang selalu menyendiri, seolah gak butuh teman ngobrol. Selang beberapa waktu, Zeppelin pun tiba di sebuah tempat yang akan menjadi sirkuit mereka selanjutnya. Balapan kali ini tersisa 30 driver dari 10 driver yang tereliminasi. Gak lama, balapan kembali dimulai. Go through the... Oh, we lost one already. Pertandingan berlangsung sengit, apalagi rintangan yang mereka lalui adalah bola salju raksasa. Banyak pembalap yang tersingkir rintangan itu. Booster! Pretty dangerous! Oh, Cindy! That's okay! It's all a trick! Powerful imagination! Dari pengalaman sebelumnya, Eda udah mulai jago nih nyali pembalap lain. Tapi dia ngerasa ada yang gak beres. Sepertinya ada pembalap lain yang pakai teknologi curang guna mengendalikan bola salju itu. Waktu hampir ketabrak salju, kerennya Eda ngeluarin gaya akrobat. Find a line on the left. You'll make it. Magnus yang bersaing sengit dengan Nakrab berhasil menyalipnya di posisi depan. Tapi sialnya pas mau sampai finish, Richard si singa tanpa disangka-sangka finish pertama, geng, setelah terlempar oleh bola salju. Pertandingan pun usai dan lagi-lagi Magnus gagal dapat podium pertama. Seusai balapan, Eda lalu menghampiri Richard dan kawan-kawan lain yang tengah mengobrol santai. Di sana Eda ingin mengungkap dalang di balik setiap kecurangan saat balapan. Namun tiba-tiba Nakrab datang dan coba ngebuat Eda takut. Disturb your meal. Are you sure you don't want to? Eda pun mulai menaruh rasa curiganya pada Nakrab sebagai pelaku yang melakukan kecurangan. Waktu Ed ngedengar laporan itu, dia nggak percaya dan nganggap Eda terlalu mengurusi orang lain. Bersamaan dengan itu, sang ayah yang lagi berada di wahana mulai curiga sama Eda yang hilang tanpa kabar. Waktu lihat TV yang menampilkan Grand Prix, di situ ayah curiga ngelihat pembalap yang mirip dengan Eda. Ayah lalu menanyakan Rosa dan George di mana keberadaan Eda, tetapi mereka coba menutupi rahasia itu. If it was, I also only know one person can... Okay, out with it. What's going on? Di saat pulang ke Zeppelin, Eda yang menaruh curiganya pada Nakrab coba membuntutinya guna mencari informasi lebih lanjut. Nggak disengaja, Eda masuk nemuin ruangan yang menyimpan mobil antik bekas para pembalap Grand Prix. Di sana Eda melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah ayahnya. Tanpa disangka si ayah dulunya juga pembalap, gengs. Dari belakang,
Tiba-tiba aja Nakrab datang hingga membuat Eda terkejut. Nakrab membenarkan bahwa foto pria yang dilihat Eda adalah seorang pembalap berbakat. Gak lama Nakrab pun pergi dan untungnya penyamaran Eda gak terbongkar. Di sisi lain, George dan Rosa yang terus dipujokin sama ayah akhirnya cerita deh kalau Eda sekarang lagi balapan di Grand Prix. Awalnya si ayah kesel karena gak diberitahu, apalagi wahana mereka tengah terancam disita. Meski begitu, si ayah tetap berpikir jernih dan ingin melihat Eda sukses. Dia pun meminta George dan Bu Rosa untuk menemaninya menonton Eda yang tanding di Grand Prix. Kembali ke Zeppelin, di sana sang pelaku yang masih menjadi misteri nampak tengah menyusun rencana kembali melakukan kecurangan. Dia mempersiapkan ramuan kimia yang akan dipakai balapan nanti. Sialnya ramuan kimia itu tersulut api dan malah membakar ruangannya. Seketika itu juga alarm darurat berbunyi karena mendeteksi adanya kebakaran. Pejabat Grand Prix pun panik. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata api yang menyala berasal dari ruangannya Magnus. Magnus mengaku dirinya teledor saat memasak kue hingga kuenya itu gosong. Namun Nakrab curiga dan nuduh Magnus karena sama sekali nggak nemuin adanya kue gosong di sana. Setelah Eda dan yang lainnya pergi, ternyata bener aja. Sesampainya di kamar Ed, di sana Eda coba kembali memberitahu Ed bahwa pelaku yang melakukan kecurangan udah pasti Nakrab. Menurut Eda, Nakrab sengaja menuduh Magnus supaya dirinya nggak ketahuan. Tak ingin menyalahkan orang lain, Ed coba mengalihin topik pembicaraan agar Eda lebih fokus pada kompetisi. Jika memang Eda punya barang buktinya, Ed janji akan membantu Eda mencari si pelaku. Keesokan harinya Zeppelin tiba di pantai Italia. Kini sisa 20 pembalap yang akan bertanding. Dan MC langsung mengerahkan rintangannya. Pertandingan kembali dimulai dan kali ini para pembalap harus melewati robot gurita raksasa yang menghadang mereka. They really need to cut Cindy's budget. Okay, team captain. Dengan lincahnya Eda bermanuver melewati berbagai rintangan serta driver lain. Eda lalu menyusul Magnus dan Nakrab yang nampak sikut-sikutan merebut posisi pertama. Saat Eda hendak menyalipnya, secara mengejutkan Nakrab menyerang Eda dengan senjata bergelombang hingga mobil Eda pun terpental. It's got to be you. What are you doing? Balapan itu pun dimenangkan oleh Nakrab, disusul oleh Magnus di posisi 2 dan Eda ketiga. Eda yang merasa dicurangi oleh Nakrab pun langsung menggeledah seisi mobilnya guna mencari senjata sabotase itu. Cindy sebagai penyelenggara acara pun marah melihat Eda karena Eda membongkar mobil peserta lain. My office. Eda yang menyamar sebagai Ed pun dibawa ke ruangan oleh Cindy yang murka. Di sana Cindy memberikan hukuman berupa start di kurungan penalti yang dimana Eda akan terlambat start 1 menit di antara peserta lain. Ed yang menguping di luar ruangan pun kecewa mendengar itu. Gak lama kawan-kawan pembalap lain ngeledekin Ed yang menyamar atas hukuman yang menimpa Ed. Setelah kejadian itu Ed marah kepada Eda sebab tindakan cerobohnya. Eda lalu membela diri karena firasatnya terhadap Nakrab semakin kuat. Tanpa sengaja di sana Eda membuka sebuah album yang berisi gambar Ed semasa kecil. Sketsa itu menggambarkan Ed kecil yang dulu memiliki banyak teman, berbeda seperti sekarang yang selalu sendiri seakan gak membutuhkan siapapun. Waktu Eda mau cari angin, di sana dia berpapasan dengan Bochkli, si kambing. Di sana diceritakanlah oleh Bochkli bahwa sifat menyendiri Ed dikarenakan kisah pelik di masa lalunya. Dahulu Ed adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Tempatnya cukup bahagia dan semua anak menjadi teman. Ed dan sahabat-sahabatnya lalu membentuk sebuah tim yang berjanji akan menjadi pembalap terkenal suatu hari nanti. Sayangnya kebahagiaan itu gak bertahan lama, karena diadopsi satu persatu, kawannya mulai meninggalkan Ed, hingga Ed pun tinggal sendiri dan gak ada satupun yang tersisa. Mulai saat itulah Ed menutup diri dan berjanji gak bergantung sama orang lain kecuali dirinya sendiri. Rasa kecewanya lah yang ia pertahankan sampai sekarang. Bochkli tahu betul masa lalu Ed, juga sketsa yang digambarkannya, karena rupanya Bochkli adalah salah satu sahabat Ed di panti asuhan tersebut. Akhirnya Eda pun mulai kasihan dan mengerti perasaan yang dipendam Ed. Di waktu yang sama, Ed yang berada di kamar
merasa tangannya yang terkilir telah sembuh. Akhirnya dia bisa mulai balapan lagi tanpa harus diwakilkan Eda. Eda yang lagi berjalan di lorong kamar tiba-tiba mencium aroma bahan kimia tak sedap yang membuatnya kembali curiga. Di saat mengikuti aroma itu, tibalah Eda di depan pintu kamarnya Magnus. Lantas Eda pun mulai curiga kalau pelaku kecurangan sebenarnya adalah Magnus. Diam-diam dia bersembunyi dari Magnus dan berhasil mencuri kunci pintu kamarnya. Saat menyelinap ke dalam, betapa terkejutnya Eda menemukan meja lab rahasia yang selama ini disembunyikan. A secret laboratory? Satu persatu barang bukti ditemukan berupa alat sabotase yang digunakan Magnus selama di sirkuit. Saat mendengar Magnus balik ke ruangannya, dengan cepat Eda masuk ke dalam meja itu. Untungnya Eda berhasil bersembunyi dan keluar dari sana tanpa sepengetahuan Magnus. Berbekal informasi tersebut, Eda berhasil melaporkan temuannya kepada Ed bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Nakrab, melainkan Magnus. Akan tetapi Ed yang terlanjur kecewa sama kecerobohan Eda memutuskan untuk memecatnya. Ed merasa tangannya telah sembuh dan dia gak butuh bantuan Eda lagi. Rose, you're a good guy deep down. Very. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, balapan Final Grand Prix yang diadakan di kota London. Dari 40 pembalap kini tersisa 10 yang berhasil bertahan. Mereka semua harus melewati 3 rintangan berbahaya yang diberikan Cindy. Di momen yang sama, ayah bersama George dan Rosa akhirnya tiba di acara demi menonton Eda. The race is about to start. Sayangnya, ayah mendapati bahwa Eda telah dipecat oleh Ed dan sekarang dirinya tidak akan bertanding. Eda khawatir karena Ed dalam bahaya. Seiring dengan itu, para peserta telah bersiap dan balapan akan segera dimulai. Sebagai hukuman atas kemarin, Cindy mengurung Ed di dalam kotak selama 1 menit di saat peserta lain tancap gas. Annoying individual I have ever met. And they're off! Here he comes! Now that's what Dengan cepat Ed menyusul ketertinggalannya menyalip peserta lain. Magnus si beruang pun mulai melancarkan kecurangannya dengan alat canggih hingga salah satu driver terpental dari sirkuit. Di momen yang sama, Eda melihat puluhan drone melintas di saluran bawah sirkuit. Firasatnya pun tak terelakkan lagi bahwa alat curang tersebut adalah milik Magnus. Dengan cepat Eda meminjam mobil sang ayah, lalu pergi ke saluran bawah demi menghentikan drone itu. Benar saja, ternyata lewat drone itu, Magnus mengirimkan gelombang kejut yang membuat para pembalap terpental. Eda lalu melaporkan temuannya kepada Ed bahwa Magnus memiliki drone yang melintas di bawah sirkuit. Awalnya Ed masih nggak percaya, sampai Eda membuktikannya sendiri dengan mengarahkan drone itu ke mobilnya Ed. Berkat bantuan dari Eda, Ed pun percaya hingga akhirnya menyusul Magnus yang berada di depannya. Eda juga berhasil menghancurkan satu persatu drone milik Magnus. They can shoot lasers. Lewat kamera pengintai, Magnus mengetahui adanya pengganggu yang coba menggagalkan rencananya. Dengan kecepatan tinggi, untungnya Ed berhasil menyalip Magnus yang berada di depan. Ed hanya beberapa meter dari garis finish dan kemenangan pun telah di depan matanya. Namun, secara mengejutkan, is that an underground train rising into the sky? seketika itu juga Ed memilih putar balik menyelamatkan Eda, membiarkan Magnus memenangkan balapan itu. Eda begitu dalam bahaya diserang oleh kereta drone milik Magnus. Bahkan kereta itu melaju kencang dan hendak menabrak penonton yang berada di tribun. Dengan segera Ed tancap gas lalu menabrakkan mobilnya ke arah kereta tersebut. Walaupun curang, Magnus yang meraih posisi 1 terlihat heboh banget ngerayain kemenangannya. Saking girangnya, tanpa sengaja Magnus memencet alat pengontrol drone-nya yang menyebabkan semua alat yang dia punya ketahuan oleh para penonton. Kejahatannya pun terbongkar dan Cindy selaku penyelenggara Grand Prix langsung mendiskualifikasi Magnus. Eda begitu berterima kasih kepada Ed yang menyelamatkannya walaupun harus merelakan gelar juara dunia. Ed yang awalnya menutup diri kini mulai membuka hatinya kepada Eda, juga Bockley sahabat lamanya yang berada di panti asuhan.
Cindy lalu memberikan piala pemenang itu kepada Nakrab yang berada di posisi 2. Di atas panggung, Eda meminta maaf kepada Nakrab karena mengiranya sebagai orang jahat. Dan karena keberanian Eda juga dalam memperjuangkan apa yang benar, Nakrab memutuskan untuk menyerahkan pialanya ke mereka berdua. Hingga penonton kemudian menyambut meriah Ed dan Eda sebagai pemenang Grand Prix yang sebenarnya. Uang dari balapan itu berhasil melunasi sang ayah, dan akhirnya wahana mereka pun gak jadi disita. Kini wisata mereka telah ramai pengunjung karena Eda telah dikenal lewat aksinya di kejuaraan Grand Prix. Cindy dan para pembalap Grand Prix yang lain pun juga datang menyambut Eda di wahananya. Eda dan Ed pun bertanding sekali lagi, tetapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai partner tim dan sahabat sejati. Wah, kalau kisah ini beneran ada di dunia nyata, kacau banget gak sih, gengs? Aku sih kayaknya gak akan bisa gambling kayak Ed ya. Udah abis pasti rasa kesabaran. Gimana enggak? Udah mobil dirusak, ditabrak juga. Plus gelar aku sebagai juara terancam sekali gagal. Chaos cuy. Tapi namanya juga film ya, gengs. Seabsurd apapun, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Contohnya... komen-komen dong, bantuin cari. Terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.